Mari kita berdoa untuk kita memulai pelajaran hari ini. Bapa kami yang ada di surga, sungguh suatu kehormatan dan waktu yang sangat kami rayakan dan kami treasure, kami hargai. Karena ini mahal Tuhan, kami bisa 1 jam bersama teman-teman kami dari Banyuwangi, dari Manado, dari Sumatera, Jambi, Papua, Belanda, Hong Kong, dari Amerika. Kita bisa berkumpul bersama-sama semua dari Lombok. Sungguh social media platform ini sangat membuat kami tertolong, bahwa kami tidak sendirian dalam menghadapi situasi yang tak menentu, tapi kami dalam Kristus tahu dengan tentu, dengan pasti ini musim di mana kami latihan hidup Sabbath delight dengan Tuhan, di mana waktu kami dengan Tuhan lebih teratur, teragendakan, tidak sporadis lagi, tapi betul-betul waktu kami bisa diatur karena kami banyak kerja dari rumah, kami kerja dari kantor, kami kerja dari rumah, so we will have our time with you selalu terschedule. We thank you for such a wonderful transformation yang telah terjadi di kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, Roh Kudus, terima kasih kau hadir di mana 2-3 orang sehati dengan kehendak Allah. Di situ Yesus kau hadir. Terima kasih jadi guru kami, penuntun kami, pewahyu kami. Di dalam nama Yesus, firman yang kau wahyukan ini akan memerdekakan kami dari tipu daya belenggu dosa. Dalam nama Yesus Kristus. Amen. Oke, kita masih belajar dari kehidupan yang kita mesti kenal, namanya kehidupan Raja Saul. Oke, Raja Saul ini Anda mesti titeni dengan teliti karena ini orang yang hidupnya awalnya dimulai munculnya langsung dipilih jadi Raja Israel, tapi dia orang minder dan insecure. Nah, kalau memilih orang, memaksa orang jadi pemimpin dengan kondisi kejiwaan insecure agak problem. Dan kalau sudah insecure, dia taruh kepercayaannya dia bukan ke Tuhan, tapi ke dirinya dia dan ke orang. Nah, kita sudah bahas di Yeremia 17 ayat 5 dan 6 versus Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ternyata ada 2 macam realita hidup yang ini yang kita lihat ada di kita dan ada di semua manusia yang tersebut dari Kejadian 3 sampai Wahyu. Nah, yang totalitas sempurna tentu manusia Kristus. Nah, kita akan diubah serupa gambar dia, right? Ada 2 macam jenis manusia yang merupakan 2 jenis fundamental. Sesuai Yeremia 17 katakan. Nah, ini menggambarkan Saul. Kalau dipimpin dengan kepribadian tipe Saul, pilihan rakyat bukan pilihan Tuhan. Insecure, itu dibiarin memegang otoritas tertinggi seluruh bangsa Israel. You know what happened? In the end, dia sendiri mati, bunuh diri loh matinya. Dia taruh badannya di atas pedangnya loh. Dia minta pegawainya orang Mesir suruh tusuk pedangnya, orang Mesirnya nggak mau. Orang Mesirnya ikut mati. Yonatan mati, anaknya mati semua, putrinya mati semua. Ini satu silsilah legacy yang kandas. Nah, itu kan ditulis buat pembelajaran kita toh. Oke, nah jadi jangan abaikan apa yang ditulis di Alkitab. Nah, hari ini kita mau kenalan itu jati dirinya tipe Saul, itu jati diri salah. Karena di samping di depannya si Saul ada pribadi yang menjadi oposisinya Saul. Kita tahu namanya Daud bukan? Nah, kalau Daud itu kan mendapat referensi dari Tuhan. Sebagai apa? Kisah Rasul 13:22, 1 Samuel 6 dikatakan bahwa aku telah menemukan seorang yang memiliki hati yang berkenan padaku. Kalau pakai The Message Bible, I found a man with the same heartbeat like I have. So he will do everything my will. Seluruhnya mengenai kehendakku dia pasti lakukan. I have just the right person. Sehingga Allah mampu memiliki kerajaan bangsa Israel sesuai persepsi dia. Itu terjadi di zaman Daud. Sampai Allah sayang dengan Daud begitu rupa. Sampai perjanjian Allah dan Daud itu dipelihara sampai anak cucu loh. Walaupun anak cucunya gagal total. Salomo gagal, Rehoboam gagal. Nah, saya mau bagikan kepada Anda semua. Kenalilah pribadi yang gagal ini. Nah, Anda mesti ngerti ya. Kalau saya jadi Anda, saya tanya loh. Karena saya ini udah ikut Tuhan 30 tahunan kan.
Dari dirayu sampai lahir baru, sampai bertobat, dibaptis Roh Kudus, sampai pelayanan, sampai membangun jemaat, membangun ministry, sampai membangun gereja lokal, sampai jadi ketua sinode. And ternyata kehidupan saya rohaninya tuh nggak begini naiknya. Oke, tapi naik turun, jatuh, gelebak. Dan sesuatu yang nggak enak sebetulnya kalau saya bagikan pada Anda. Tapi I can go through all that karena Allah tuh nggak pernah buang kita. Dalam kondisi paling lumpur kotor, dia tuh tetap ada di situ. Nah, sekarang saya mau tanya sama Anda, kenapa kok sampai seusia saya ini dan sudah jadi hamba Tuhan, yet kata bertobat itu tetap berlaku. I need to change, I need to be transformed. Kata metanoia itu kan bertransformasi sebetulnya. Meta kan berubah, ya, perubahan pola pikir. It's an ongoing process. Nah, ternyata pertobatan itu bukan kita nyesel karena perbuatan dosa yang kita telah lakukan. Tapi kita tuh berduka diinsafin Roh Kudus sampai nyesel begitu rupa karena ke jenis pribadi kita yang sampai melakukan perbuatan yang tidak layak itu, yang menyakiti Tuhan. The kind of person we are yang bikin kita melakukan dosa itu. Apakah secara hati nurani kita kalau duduk sama-sama ya, Pastor If segala macam, emangnya ada orang itu kalau ikut Tuhan, dan suatu hari dia bervisi katanya, suatu hari gue akan berjinah, gue akan jadi pembunuh, gue akan hancurin gereja lokal gue. Ada orang punya visi kayak gitu? Kan gak ada kan? Tapi di dalam perjalanannya bisa terjadi. And that can happen. What happened? Nah, saya baru ngerti bahwa pertobatan itu actually is Roh Kudus nginsafin kita sampai nyesel sekali, kok aku jadi pribadi kayak begitu. Yang melakukan perbuatan itu is the pribadi yang mesti berubah. Not the doing yang mesti berubah. We don't take care of the fruit, we take care of the root. Oke, kalau buahnya jelek semua ngapain diomongin? Selama akarnya buruk ya akan buruk hasilnya. Right? So ada bagian yang gak benar di kita. Ya itu yang tiap hari mesti bertobat. Yang perlu diperbaharui pikirannya. Oke, supaya kita tahu kehendak Allah yang baik, berkenan, sempurna, dan baik bagi kita. Nah, siapa sih itu? Itu namanya, saya mau ngajak Anda untuk mengenal siapa sih jati diri yang gak beres di kita itu yang perlu bertobat tiap hari. Dan saya sebutin itu sesuai dari istilah yang dipakai. Di gereja kami, kita punya tagline artinya rediscover your true self, ketemui kembali jati dirimu yang sejati. Kembangkanlah kalau kau sudah ketemu dia kembali. Sudah ke true north-nya. Kompasnya udah ke utara yang sejati. Setelah itu sudah kembali ke kompas itu, kembangin dong. Karena kotanya Tuhan kan di utara kan. Nah, kalau kompas kita udah ke utara lagi ke Tuhan, kembangkan terus ciptaan baru itu. Manusia yang jati dirinya sejati itu. And rayakan perkembangan dia. Nah, kalau kita mesti rediscover our true self, berarti sekarang kita pakai apa dong? Self yang mana? Self yang false, jati diri yang salah. And dari bukunya Robert Mulholland, The Deeper Journey, saya belajar is who is our false self. Saul itu kok beda banget sama Daud. Daud menggambarkan jati diri yang benar. Itu loh ciri-ciri anak Allah. Yang punya hubungan intim dengan Allah dari hari ke hari. Masa ke masa, situasi ke situasi, menit ke menit. He loved God, he loved the law. Itu kalau baca Mazmur 19, I love thy law. Aku tuh cinta sama hukum-hukummu. Saya bilang Tuhan bikin aku seperti itu. Nah, aku udah tahu kan rumusnya itu ke situnya gimana, aku udah dapet. Nah, sekarang mari kita kenalin si jati diri palsu ini. Karena gara-gara ini makhluk ada di kita. And kalau kita tidak was-was setiap hari dengan diri kita sendiri. So our number one enemy is me. Musuh kita nomor satu tuh kita. Ini jati diri yang salah ini musuh kita. And kalau musuh kita ini si jati diri ini, ourself, tidak disangkal tiap hari. Tidak pikul salibnya tiap hari. Alias kekuatannya dimatiin tiap hari. Kita kehilangan loh nyawa kita. Kita kehilangan jati diri yang sebetulnya. Oke, so makanya Yesus berkata, you want to be my follower, mau jadi pengikutku, deny yourself,
Itu self yang salah, itu yang didinai. Yang kita wariskan dari kelahiran biologis. Kalau kita bak dosa asal, kan Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Betul apa tidak? Nah, oke. Roma 3 ayat 23, that's our false self. Itu yang mesti bertobat tiap hari. Renewing the mind is everyday process. Okay. Dan sangkal diri, pikul salib. You talking about death. Semua yang namanya salib mati artinya. Tiap hari. Cicil, progresif. Baru datang ke aku, kata Yesus. And baru bisa ikut aku. So mentaati Tuhan tanpa sangkal diri pikul salib gak bisa. Because this false self is a ruling self. Nah, so siapa jadi diri palsu kita? Yuk kita kenalan yuk. Nah, ini yang namanya saya kasih nama si Saul. Nah, kita belajar di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Saya mau pakai dari Amplified Version of the Bible. Di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan in the Amplified Bible bahwa if we freely, saya senang sekali bacanya. If we freely admit that we have sinned. Nah ini saya lingkarin sekarang. Semenjak saya praktek solitude silence 3-4 kali per hari. Just to be with God. Gak ada motivasi minta apa-apa. Gak mengexpect apa-apa. Just to be with Him. Karena dia tuh kangen. Allah tuh setiap hari nungguin kita, mau ketemu kita. Nah, berarti ada bagian yang perlu ngaku dosa tiap hari kan? Ini siapa sih bagian ini? Nah ini yang kita mau kenalan nih. Sebab he is our enemy. Jadi kalau iblis udah dikalahkan, Kolose 2:15, kuasanya udah dilucuti jadi tontonan umum. Dengan Yesus mati di kayu salib, bangkit hari ketiga, KO iblis. Dia gak ada kuasanya. Nyawanya Yesus straight ada di tangan Yesus, tidak bisa dipegang setan. Kalau sampai setan tahu siapa Yesus gak mungkin disalipin. Paulus tulis kepada jemaat tua-tua Korintus tuh. Okay. But ada bagian di kita, jadi musuh kita bukan iblis, dia cuman dropping pikiran, pesan-pesan di pikiran kita yang jahat-jahat, yang negatif-negatif, yang menuduh. Tapi kalau itu nggak diladenin, ya kalau anjing hitam atau anjing putih nggak dikasih makan, lama-lama kayak dia, yang benar yang akan makan dia dong. So don't worry about itu. Just take care of your mind, itu tempat battlefield kita. Sekarang Amplified ngomong kayak gini, kalau kita dengan bebas, jangan jaim, jangan self defense, jangan ditutup-tutupin, jangan dikubur. If we freely admit that we have sinned and confess our sin. Nah kalau Yakobus 5 ayat 20 berkata, confess one another akan dosa kita. Maka kamu akan sembuh loh. Okay? Karena kita tiap hari konflik sama orang, kita bisa bergesekkan sama orang. We don't live alone in isolation. Even kalian kalau sampai OTG mesti isolasi mandiri kan juga ketemu orang. Kan ada orang yang mesti kirim makanan. Anda mesti swab test juga orang itu. So when we treat people wrong dan kita berdosa dengan orang lain, admit it freely dong. Jangan kamu nyalain Allah kayak Adam tuh. And confess our sin. God is faithful and just. Lihat nih. True to his own nature and promises. Luar biasa. Being just, adil itu artinya apa? Setia. Dan adil artinya apa? Benar ke sifat-sifat aslinya dia. Dan juga ke janji-janjinya. Jadi Allah tuh gak bisa salah. Dia itu berdaulat. Okay? And will forgive our sin, itu nature-nya Allah. Love 1 Petrus 4 ayat 8. Kasih menutupi banyak pelanggaran. Kasih menutupi dosa kita. Why did he forgive us? Because he love us. Allah gak bisa gak mencintai kita. That's him. Okay? Nah kalau Anda gak merasa cinta sama Allah, itu urusan Anda. Tapi Allah gak bisa berhenti gak cinta kita. He's crazy about us. Okay? Nah dia faithful and just to forgive our sin dan cleanse us. Ini kata sifat mesti ditandai ini. Cleanse us continually. Membasuh kita terus menerus. Berarti kalau gitu perubahan metanoia itu progresif dong. Karena continually. From all unrighteousness. Jadi ini ada manusia ini yang unrighteous. Dan kalau dibak terus setiap hari ke Tuhan. Allah setiap adil mengampuni ini. Karena sifatnya yang true, yang benar sejati. Dan janjinya yang ya dan amin gak bisa berubah. Di dalam Kristus gak ada ya dan no. Adanya cuma ya atau no.
Oke. Nah ini terus manusia yang salah ini, jadi diri yang salah ini yang kayak Saul, itu kalau datang ke Tuhan terus menerus akan dibersihin. Unrighteousness kita tuh apa sih? Wrongdoing. Tiap hari Anda sempurna perbuatan? Enggak dong ya, masih banyak kesalahan kan? Wrongdoing and everything yang tidak serupa dengan kehendak Allah dan maksud-maksud Allah. Itu kalau kita bawa, aduh Tuhan hari ini gue salah lagi. Aduh Tuhan aku kasar sama mami saya. Aduh Tuhan aku cuek, aku masih bergumul hati gue sebel sama tuh orang tuh kan. You bring it to God. And he said, I will continually cleanse you. Jadi Allah tuh menjanjikan apa sama kita tiap hari kalau kita datang ke dia? Restorasi dari jati diri palsu ke jati diri kita yang sejati. Dalam hubungan kasih dengan Allah Bapa, sehingga kita mulai yang sejati, jati diri yang benar tuh, the true self, mulai dikembangkan. Nah itu dengan jati diri yang sejati ini kita bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Karena ujung-ujungnya ikut Tuhan itu actually is only about becoming like Jesus. Oke, tujuan-tujuannya kan goalnya kita mau jadi serupa dengan Kristus. Kalau tidak, well ini manusia lama ini yang mengerikan si manusia Saul di dalam kita. Oke, itu akan membuat kita berdosa terus tiap hari. Dan kita stres loh. This false self akan bikin kita jadi to have mental problem. Robert Mark berkata, ini false self kalau nggak di-attend to akan bikin kita ngalami mental problem. So where is the mental problem coming from? From this false self. Bukan kasih Saul itu orang gila. Masa orang kerasukan setan jadi raja. Yang dipanggil untuk ngusir setannya ya Daud. Udah Daud nolong. Daud dipilih Allah jadi raja. Daud kalahkan Goliat. Mau dibunuh karena iri. Ngeri ya. Jadi Anda tuh bisa melayani pemimpin yang agak ada gangguan mental loh. You know this can happen. Karena terjadi sama Daud. Anything can happen. Nah saya mau perkenalkan dari Filipi 3 ya. Ini semua jemaat yang Paulus lahirkan dan mentor dan muridkan. Itu kan karena Paulus itu kan keliling-keliling. Ya kan setelah 3 tahun di Korintus dia pindah ke Efesus, dia ke Tesalonika, dia ke Makedonia, dia ke Filipi. Nah nanti dari jemaat Filipi, Makedonia bisa bantu pelayanan di Korintus. Anda mau tahu nggak mentalnya si Paulus dihajar habis-habisan oleh siapa? Jemaat yang terombang-ambing, akarnya nggak kuat, sehingga mereka tuh ikut guru-guru rasul palsu yang mentereng-mentereng dengan kata-kata yang manis memikat, sampai dia tuh sampai heran kepada jemaat Galatia juga Filipi. Kok bisa terpikat ya sama orang yang manis ngomongnya tapi nggak ada kuasanya? Kalau Paulus itu ngomong sama jemaat Korintus, aku sih memang nggak eloquent loh kalau ngomong loh. Tapi hikmat dan kuasa Roh Kudus nyata melalui pelayananku. Dan kamu kan lahir baru kan karena bertemu dengan kuasa Roh Kudus melalui aku. Kok sekarang dengan kata-kata manis ini kok kamu ngikut? Saya pikir cuma di Korintus dia ngalami stres kayak begitu. Di Filipi juga. Nah lihat, waktu dia ngadepin orang-orang Filipi, dia nggak ngurusin sama orang rasul palsu, dia nggak mau ketemu. Dia ketemu jemaat yang dilahirin loh. Yang dia muridin. Jadi para gembala yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang menggembalakan tuh enak, gampang. Saya rasa ada proses yang berbeda. Karena setiap ada orang mau membagikan fondasi yang benar, setan kan gak suka. Setan kan mau merebut nyawa kita. Pasti ada pertentangan dong. Setiap kali orang yang membagikan fondasi yang benar. Oke, nah Paulus di jemaatnya dia didatengin juga. Nah lihat Filipi 3 ayat 2. Saya tuh ngeri, kata-katanya keras nih si Paulus. Siapa sih orang-orang ini? Hati-hati ya terhadap anjing-anjing. Waduh kan keras tuh. Ini bukan anjing gitu, apa tuh namanya tuh RW ya? Bukan RW. Kalau itu RW itu Roni itu suka itu makan gitu. Anjing tetangga lagi pakai toki-toki itu, pakai racun tikus dimasukin karung. Hati-hati terhadap anjing-anjing. Kalau Paulus yang penuh kasih dari mantan pembunuh yang berpikir jalannya itu agama itu jadi berhalanya Paulus loh. Sampai dia mau bunuh pengikut Yesus loh. Hati-hati ya sama anjing-anjing.
ini dalam kasih loh. Ini namanya tough love nih. Hati-hati sama anjing loh. Dia panggil orang itu anjing loh. Hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat tuh. Anjing pekerja jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Kalau kita lahir baru kan hati kita yang disunat. Itu yang benar. Kita nggak perlu sunat organ tubuh tuh nggak perlu lagi. Karena kita orang yang bersunat. Nah, orang lahir baru itu bersunat hati nuraninya. Yang beribadah oleh roh Allah. Ibadah kita tuh karena Roh Kudus yang bawa kita dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan dalam Tuhan Yesus. Dan kita kemegahan kita dalam Kristus Yesus. Kita nggak pernah taruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nggak pernah. Saya suka sekali ini. Ini mengkonfirmasi Yeremia. Ayat pasal 17 ayat 5 dan 6. Terkutuk orang mengandalkan manusia. Terkutuk orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang hatinya menjauh dari Allah. Gak pernah lihat hari itu hari baik. Nah ini nih. Ada orang-orang yang hidupnya terkutuk. Karena dia percaya pada yang lahiriah. Bukan yang roh Allah. Yang bukan dari Tuhan. Sekalipun aku ya. Juga ada alasan nih Filipi 3 ayat 4. Aku sekalipun ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah Anda tangkap nih kata-katanya si Paulus nih. Bener gak musuh kita tuh ada di kita? Sekalipun aku bisa loh mengandalkan aku punya CV, kredibilitas berdasarkan hal-hal lahiriahku. Akademis, keturunan keluarga apa, kekayaannya kayak apa, koneksinya, networknya siapa. Saya bisa pakai CV kayak gitu. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi ada manusia rohania, ada manusia lahiriah dong. Nah Anda mengandalkannya mana? Untuk membuat Anda tuh serupa Kristus. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Itu guru palsu tuh keren-kerenan karena hal lahiriah. Wah gelarnya panjang tuh. Sekolah akademisnya. Aku lebih lagi. Nah sekarang ini Paulus munculin manusia lamanya. Munculin manusia palsunya. Jati diri palsunya. Karena disebel. Dia keluarin nih. Yang ini padahal udah dia matiin nih. Karena jemaat Filipinya bodoh, mau ditipu benar-benar. Aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Mau ngomong bangsa Israel, aku kan genuine bangsa Israel. Dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ini murid Gamaliel, dari umur 12 tahun muridnya Gamaliel, 15 tahun udah jadi guru agama loh, udah mencapai kepandaian yang luar biasa loh, Dan tentang kegiatanku, aku aniaya jemaat pengikut Yesus. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat nggak bercacat. Mau guru palsu, mau apa? I have the kredibilitas, sertifikasiku ada. Tetapi apa yang dulu, nah ini dulu. Merupakan keuntungan bagiku. Ini manusia lahiriah dulu nih. Sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Berarti ada manusia baru di dia dong. Yang bikin dia bold like a lion. Berani kayak singa muda. Dengan berani gamblang dia stand on the right thing. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus. Jadi ada satu pribadi dia yang bodoh tuh. Yang lahiriahnya hebat. Tapi itu gak kenal di Tuhan Yesus. Terus ada pribadi satu lagi yang kenal Tuhan Yesus. Nah ini yang dibanggain nih. Oke. Karena pengenalan akan Kristus Yesus ayat 8. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku lepasin semua kebanggaan lahiriahku itu. Anggap itu sampah supaya aku peroleh Kristus. Kalau dulu peroleh akademis, gelar, dengan semua doktor-doktornya tuh semua dikumpulin, itu kebanggaan buat dia. Kalah itu orang guru palsu. Aku tangan kanannya Gamaliel. Nah, tapi aku anggap itu sampah. Ini kalau bahasa Inggrisnya di King James bukan sampah loh tulisnya. Dung. D-U-N-G. Kotoran burung. Anda tahu kah bahasanya sendiri kan ya? Itu benar-benar kotoran yang ada di toilet itu, dia bilang gitu. Yang ada di jamban itu loh. Dan berada dalam dia bukan karena kebenaranku sendiri. Sekarang jati diriku yang baru bukan berdasarkan kebenaranku sendiri. Not because of my perfection. Nah, tetapi karena bukan karena mentaati hukum Taurat, melainkan kebenaran itu karena
iman dalam Kristus Yesus. Karena kepercayaan dalam Kristus Yesus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Anda ngerti gak maksudnya ini apa? Kita ini gak pernah mungkin bisa benar. Karena kita masih ada jati diri palsu kita. Masih ada manusia lahiriah yang kita bangga-banggain. Kalau lo tahu gue anak siapa dulu. Dulu aku punya perusahaan 7 loh. Lo tahu gak? You know bagaimana pendidikan saya dari lulusan dari luar negeri. Saya lulusan dari ini. But that's the old man. Itu manusia lahiriah yang udah lama. Yang kalau saya ketemu Yesus, jujur-jujurnya sejati ini ketemu Yesus tiap hari. Aku ada waktu dan aku ada pertemuan pribadi sama Tuhan. Semua itu sampah. Kalah dong dengan kemuliaan dan kekayaan. Dengan ketemu Kristus Yesus dalam kemuliaannya. Saya juga seperti Paulus. Bertemu di jalan lurus menuju ke Damsyik, dia ketemu muka dengan Yesus yang dia lebih hebat lagi. Habis itu 14 tahun kemudian dia ketemu sama disekep berapa hari di padang gurun Arabia. Wah, dia belajar firman, belajar pengenalan Allah sampai dia nggak boleh ngomong, sampai dikasih duri, yaitu utusan iblis kan. Dan dia berkata, "Duh, gue gak kuat, 3 kali aku doa, tolong dong angkat ini." Yesus menjawab, "Enggak. Waktu kamu lemah, kuasa aku sempurna." Oleh sebab itu dia ngomong apa? Aku bermegah kalau aku, karena waktu aku lemah, aku menderita dan gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa merubah situasiku. Kasih karunia Allah sempurna. Kuasa Tuhan aku ngeliat malahan. Mujizat ya banyak jadinya dalam kehidupannya dia. Karena Allah lebih banyak mengisi dia daripada manusia lahiriah dia. Nah, so Anda belajar di sini, si Paulus dengan gamblang ngomong, manusia ciptaan baru atau the true self itu ayat 10 tuh. Ini nih, kalau betul-betul Anda dipimpin roh ya dan bersekutu dengan Tuhan tiap hari. Kerinduanmu tuh cuman ini. Yang kau kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Wow, saya kalau baca suratnya Paulus ke jemaat Korintus di 2 Korintus 11, Filipi 3, I said my Lord, clear. Kalau manusia lahiriah yang kita banggakan itu bisa kita anggap sampah, kotoran burung, kotoran yang dijamban. Kalau manusia batiniah kita, manusia roh kita, hidup kita setelah ketemu dengan Tuhan dipimpin roh. Dan kerinduanmu cuma jadi serupa dengan Kristus dalam penderitaan kematiannya dia. Isn't it amazing? Goalnya udah beda kan ya. Kalau satu kejayaan sendiri, kerennya sendiri. Yang satu kerinduan untuk bisa mengagungkan Allah dalam kehidupan kita. Isn't it amazing? Supaya ujung-ujungnya kita endingnya serupa sama Yesus. Supaya kalau kita selesai di bumi, di 2 Korintus 5 ayat 10. Tuhan akan dudukin kita semua loh di kursi penghakimannya loh. Dan tanya kita ngapain aja di bumi. I pray that this is our desire. Karena makanya Anda ada di Bible study ini. Amin. Nah, saya pernah bagikan si jati diri lahiriah ini yang mestinya udah kayak sampah dianggapnya ini. Ini munculnya di mana? Itu munculnya di Kejadian 3 ayat 5. Oke. Dimulai di Taman Eden. Dari satu rayuan iblis ke Hawa. Kamu tahu kan kenapa Allah gak boleh mengizinkan kamu makan buah yang ada di Taman Eden itu di tengah-tengah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dia gak mau loh kamu seperti Allah. Bisa tahu yang baik dan yang jahat. Kalau kamu makan ini kan kamu pinter. Bisa tahu yang baik dan jahat dan bisa atur hidupmu sendiri dong. Kenapa mesti mengandalkan Allah? Kemakan loh. Iya buat apa ya aku mengandalkan Allah? Aku bisa ngatur sendiri kok. Itu alatnya udah ada. Buah yang dilarang itu. Dari dulu saya bilang, orang diciptakan udah serupa, ngapain ditambah-tambah lagi pakai buah. Ternyata tujuan iblis lebih dari itu. Dia mau bikin kontrolnya Allah atas kehidupan Adam dan istrinya. Disingkirkan, ditendang keluar supaya setan bisa kontrol. Caranya setan kontrol kita melalui apa? Melalui jati diri yang gak mau berurusan sama Allah lagi. Yang putus hubungan sama Allah. Dengan cara apa? Ya langgar aja hukumnya. Jadi sekarang saya ngerti. Setiap kali aku gak taat firman, aku tuh lepas dari Tuhan loh. Kalau kita lepas dari Tuhan, siapa dong yang ngatur kita? Ya kita sendiri.
Aku, diriku, dan saya. Me, myself, and I. Itu Tritunggalnya. Kalau kita dipimpin roh, berarti kan kita mengandalkan Tuhan dong. Kita Tritunggalnya bukan me, myself, and I. Karena me-nya didinai, self-nya disalibkan. And then datang ke Tuhan, ikut dia. Kayak Yohanes 21, Yesus ngomong kepada Petrus, setelah dia bangkit dari mati kan dicari Petrus nomor 1. Setelah ditanya 3 kali kan, do you love me? Yang kemudian kan dia kan berkata, waktu muda kau pergi kemana kau mau. Sekarang kamu udah tua, akan ada orang yang pasang ikat pinggang pada kamu. Dan kamu akan dibawa ke tempat yang kamu gak mau. Then you can follow me. Dia tulis loh, dan setelah itu kamu bisa ikut aku. So we really need to surrender our will. Karena ini willnya will yang self-control. Nggak mau dikontrol sama Tuhan. Makanya kita kalau diatur-atur orang, anak kecil kalau sudah bisa pakai sepatu dari umur 2-3 tahun dah, udah pilih baju sendiri, pilih sandal sendiri, pakai sepatu milih sendiri, kaos kaki milih sendiri, udah nggak matching. Yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan, ngotot laginya. I'm gonna do it myself. Teriak-teriak sama susternya nanti. Sama maminya juga mesti dikasih pengertian. Nah, itu independent spirit udah ada waktu kita lahir. Nah itu yang diwariskan legacy dari Adam setelah menolak perdamaian dengan Allah. Kan Allah datang ke Kejadian 3. Di mana kau Adam setelah dia makan buah itu? Hati-hati ya, catat nih. Waktu kita nggak taat, we are actually terputus hubungannya dari Tuhan. We are on our own. Nah itu kalau Roh Kudus tidak ada dalam kita, dan kalau kita nggak nggak diprompting sama Roh Kudus, diinsafin, kita hilang loh. Bisa kayak Adam loh. Itu aja di dalam Taman Eden tidak ada DNA dosa, bisa kayak gitu. Jadi dosanya itu bukan karena DNA-nya ada dosa waktu diciptakan, tapi karena dia ada free will, ada kehendak bebas. Hati-hati, free will itu powerful. Dulu kalau orang dunia tuh ngomong kayak gini filosofinya, where there is a will, there is a way. Well, there is God, there is a way. Not when there is a will. Kalau willnya ujung-ujungnya kayak Saul ngapain? Binasa. Nah, oke. Jadi pencobaan untuk mengambil alih peranan Allah dalam hidup kita itu sudah terjadi di Taman Eden. Itulah esensi jati diri palsu kita. Oke, itu tuh manusia lahiriah. Aduh, orang kalau nggak ketemu Tuhan nggak mungkin bisa ngomong kehebatan kita, keluarga kita, rekanan kita, networking kita. Itu kalau masih digede-gedein kayak begitu, ya belum ketemu Tuhan. Makanya lahiriah kita masih berperan. Oke, and itu berproses secara progresif. Oke, nah tadi kita baca ya dari Filipi 3 tuh ayat 11, 12, 13. Yang kuinginkan adalah persekutuan dengan dia dalam kematian dan kuasa kebangkitannya. Persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku jadi serupa dengan dia dalam kematiannya dan akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Aku mau kenal Tuhan sampai sama kayak gitu. Nah, di Yohanes 17 ayat 21, doanya Yesus sebelum dia mati. This is the real prayer of Jesus. Bukan doa yang Bapak kami, itu cara berdoa. Kalau Anda mau cari doanya Yesus di Alkitab itu Yohanes 17. Anda mau tahu ayat 21 ini dipakai banyak pendeta loh untuk khotbah loh. Mereka pikir tuh biar gereja bersatu, semua ketua sinode bersatu, gereja lokal bersatu, biar akur. Enggak, yang dia omong sama Yesus ini dengerin ya. Aku mohon Bapak, kita kembali ke referensinya Filipi 3. Si jati diri barunya yang Paulus agungkan, treasure, itu yang kenal Allah, yang mau serupa dengan Allah. Kerinduannya tuh kenal Allah. Lihat nih. Aku mohon Bapak supaya mereka semua jadi satu. Mereka tuh murid-murid yang diberikan oleh Allah kepada Yesus. Seperti Bapa bersatu dengan aku dan aku tuh bersatu dengan Bapa. Semoga mereka semua tuh murid-murid yang diberikan kepadaku oleh Engkau Bapa bisa satu dengan Bapa dan aku, dengan kita. Supaya dunia tuh percaya Bapa tuh mengutus aku. Karena muridnya yang menjadi saksi Yesus juga bersatu dengan Bapa dan Yesus. Jadi sebetulnya pada waktu manusia itu melanggar Allah,
dengan makan buah yang dilarang, yang bikin manusia jadi putus hubungan sama Allah. Jadi independent. I can control myself. I don't need God anymore. Aku bisa jadi Allah kan. Kan mau jadi serupa Allah tanpa Allah, jadi Allah dong namanya. We become our own God. We decide ourselves. Nah kan. Nah begitu kita ngalami seperti ini, sebetulnya waktu putus yang hilang tuh apa? Yang hilang tuh persekutuan intim dengan Tuhan. So saya tulis di sini, satu itu adalah intim dalam Allah. Itu yang setan benci ada di kita. Coba saya tanya, dari semua kehidupan rohani Anda, paling susah berdoa kan? Kalau doa juga Anda yang ngotot sendiri kan. Oh Bapak gue dari bahasa roh, kalau kita Pentakosta ini karismatik, raba, keras, kayak gedor-gedor pintu itu loh. Betul? Habis itu ya Tuhan, sampai berapa jam loh kita ngomong terus loh. Habis itu kita amin, tepuk tangan, nyanyi pujian, betul gak? Pernah gak Anda duduk diam? Coba latihan 2 menit diam, nggak ngapa-ngapain. Loh, kalau bahasa Tionghoa itu ya, cenglinya gitu ya. Kalau udah ngomong sama orang, Anda pernah gak sih ngomong sama temen, terus temannya ngomong terus 1-2 jam gitu loh. Habis kelar, ditinggal Anda. Rasanya kayak apa? Kayaknya ada yang reaksi deh. Rasanya kayak apa? Karena jadi apa, seksi bengong kan ya. Anda berpikir, gue tokong sampah atau apa. Gue udah kepingin kasih tahu, dan napas gue tuh udah kayak knalpot. Tapi gak bisa keluar. Kayak orang naik sepeda motor tuh, tapi tetap parkir, tetap direm, tetap di kakinya. Gak kemana-mana, tapi engine-nya nyala. Tapi gak boleh kemana-mana. Wow, itu namanya barbecue saudara. Anda dipanggang hidup-hidup tuh. Sebel dong, habis itu dia ngajak Anda ketemu lagi. Yuk kita ngopi yuk. Kira-kira Anda sambut dengan sukacita gak? Ada yang di ruangan ini ada yang jawab. Definite say no. Gue gak mau. Bukan karena kopinya gak enak. Wong dibayarin kok. Karena gak diperhatiin. Dicuakin cuma jadi apa? Cuma jadi tembok nyedot. Tapi tidak boleh kasih pendapat. Kalau yang diomongin sejam bener. Kalau salah. By the way, 30 tahun pertama Yesus kayak gitu loh. Tuh orang pada berdoa segala macam. Dia diam aja, belum waktunya ngomong. Itu bukan kayak Yesus kayak orang lagi ditekak. Dia gak boleh koreksi loh. Dia gak boleh naik banding loh. He just been quiet. Solitude 30 tahun. Being silent. Wih, ternyata sebagai manusia untuk berdiam di hadapan Allah Bapa itu prakteknya gak gampang ya. Itu revolusioner sekali. Sangat revolutionary. So kesatuan, Bapak aku mau mereka yang kau berikan pada aku tuh satu dengan kita. Supaya mereka tahu aku tuh satu dengan kau. Dan aku tuh diutus engkau Bapa. Satu ini apa sih yang dicuri dari Adam dan Hawa? Keintiman, the loving union with God. Jadi apa yang terjadi waktu kita rebut kendali hidup kita dari Allah? Kita kehilangan kesatuan itu. Kita kehilangan, makanya doa itu menjadi isu. Doa bahkan menjadi acara gereja kok. Is it wrong membuat acara doa bersama di gereja? No, there's nothing wrong. Doa bersama itu boleh kok. Tapi kalau bagaimana Anda bisa betah doa bersama kalau doa sendiri sama Tuhan aja gak betah. Dan kita modelkan di rumah ya. Saya ngaku dosa hari ini. Saya bisa doa 4-5 jam loh. Saya bisa menyanyi, memuji Tuhan. Dari gak bisa nyanyi, fales. Sampai bisa terbentuk kunci-kunci ketukan itu bisa tahu loh. Karena dulu pakai Walkman, you know. Dan bahasa roh, angkat tangan, benar-benar rasakan Tuhan, fokus kusuk sama Tuhan. Baca Alkitab, habis itu amin. Dan badan bisa pegel loh. Mandi ke kamar mandi, langsung lapar gue. Terus sampai baru 5 tahun terakhir ini, baru saya bisa ngomong. Tuhan ngomong apa ya selama ini ya? I don't know. And melalui Peter Scazzero, The Emotionally Healthy Spirituality, saya baru tahu.
bagian yang tidak ada di gereja selama ini. Kita gak pernah lakukan yang Daud lakukan, yang Yesus hidupin. Yesus di Lukas 5 ayat 16 sering sekali pergi ke tempat sunyi menyendiri untuk bersama Bapaknya. Menyendiri, sendirian. By himself, not even talking. Makanya kan gak ada catatan doanya dia. Oke, so manusia semenjak hilang kesatuan intim dengan Tuhan, kita tuh we are in the world and of the world. Tapi bagian dunia ini, tapi apart from God. Terputus dari Allah. And we become otonomi. Semenjak itu manusia jadi otonomi. Bayangin kita jadi hamba Tuhan, otonomi. Pakai nama Tuhan, obral nama Tuhan, tapi gak ada hubungan sama Tuhan. Oke. And kita menjadi pribadi yang menjadi referensi, pokok referensi segala-galanya. Pokoknya apa-apa aku yang nentuin. Aku patokannya. That's me. Nah ini Anda bisa lihat, saya tulis di sini ya. Karena saya lagi belajar, kok Paulus bisa bilang haha manusia lahiriah, aku ngomong ya kayak orang bodoh nih. Dia ngomong di 2 Korintus 11 ya. Lebih lagi. Oke, saya kasih tahu deh sama kamu nih. Kamu kok bisa sabar sih sama guru-guru palsu itu? Kok sama aku kok gak sabar sih? Nah ayat 19 ya 2 Korintus 11 ayat 19. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh. Karena kamu begitu bijaksananya. Karena kamu sabar jika orang memperhamba kamu. Jika orang mengisap kamu. Jika orang menguasai kamu. Jika orang berlaku angkuh terhadap kamu. Jika orang nampar kamu. Dengan sangat malu deh aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam ini kamu terlalu lemah. Seperti kayak gini-gini dia gak lakuin. And so dia tunjukin kepada tua-tua Korintus yang menyambut guru palsu ini. Kalau ada orang lain berani banggain sesuatu. Aku juga bisa. Dalam kebodohanku aku juga berani. Keluar nih manusia bodohnya dia. Sama kayak tadi di Filipi. Apa mereka itu guru palsu orang Ibrani? Aku lebih lagi. Ibrani. Orang Israel tulen. Apakah mereka turun Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Mereka pelayan Kristus. Aku lebih ke atas sebagai orang gila. Lebih lagi. Lebih banyak jerih lelah, lebih sering dalam penjara, didera luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali disesa orang Yahudi, 40 kurang 1 pukulan, 3 kali didera, 1 kali dilempar batu, 3 kali karam kapal, sehari semalam terkatung-katung. Saudara-saudara ini yang mana ini? Sekarang dia bilang lu mau pakai kekuatan dari daging, tuh tunjukin. Daging gue juga hebat. So kalau kita ketemu, kalau kita ada konflik sama saudara seiman ya. Konfliknya ini juga di area manusia daging. Manusia lama kita. Yang selalu mau mendapat kemuliaan. Kalau ciptaan baru itu diagungkan Tuhan. Kalau manusia lama mengagungkan diri. So saya berdoa bahwa Anda semua itu kayak Paulus ini jelas sekali dia differentiationnya. Mana yang manusia dosa, mana yang dia hidupi sekarang sebagai ciptaan baru dalam Kristus. Ini yang lama sudah berlalu. Berlalu tuh progresif. Nggak langsung mati. Yang baru sudah datang progresif juga. Makanya Paulus ngomong pada jemaat di Roma 6 ayat 11. Reckon ye therefore dead unto sin. Saya tertarik dengan kata reckon lah. Rekenan gitu bahasa Belandanya itu rekenan yuk count yourself. Tiap kali kamu diperhadapkan godaan, cobaan apapun di dunia ini yang fana ini. Selalu hitung di otakmu. Kamu udah mati loh bagi dosa, itu bagi Allah loh. Itu ayat untuk bacaan selam tuh. And you live in the glory of God. Waduh kalau gitu hidup saya ini tiap hari sekarang ini memang antara manusia daging dan manusia ciptaan baru. Lahiriah, rohaniah. Nah, Kain dan Habel, Saul dan Daud, itu sama lambang daripada manusia lama, manusia ciptaan baru. Oke, enak aja sih Kain ngomong, habis bunuh adiknya loh. Dan Allah tuh di depannya kejadian itu nonton pembunuhannya Kain kepada Habel, nonton. Bahkan diajak dialog, mana adikmu? Darahnya teriak aku tuh. Gak tahu, emangnya aku penjaga adikku? I don't know. Jadi Tuhan itu ya, di satu sisi ini melegakan saya. Ini yang bikin saya kok bisa dikasih kesempatan ke 1000 juta kali bertobat lagi. 5 tahun yang lalu, I think that's the miliaran dosa yang aku lakukan. Yang Tuhan kasih second miliaran chance
untuk aku direstorasi lagi. He really never leave us nor forsake us. Even waktu kita dalam dosa. Isn't God grace abundant? Saya baru ngerti suratnya Paulus kepada jemaat Efesus. Biar kasih karunia yang melimpah pada kamu. Yang memampukan dia melakukan jauh lebih banyak daripada apa kau doakan, pikirkan, minta, imajinasikan. Sesuai ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kamu. The grace is working inside of us, saudara. Kain meninggalkan Tuhan. Kain meninggalkan jati dirinya. Kehidupan Kain tuh lepas dari senternya. Dia jadi decentralized sama Allah. Sebagai penutup ya, saya mau kasih tahu, saya mau bagikan pada Anda. Kain akibat itu sejak itu menjadi pribadi kayak apa? Bukankah jadi pengembara? Vagabond. Tanah Nod itu tanah di timur sebagai tanah yang jauh dari Eden, jauh dari hadirat Allah. Dia jadi pengembara. Nod itu artinya pengembara. So Kain menjadi pribadi seperti apa? Ini loh jati diri palsu. Kain menjadi jati diri yang tanpa identitas. Saya kalau dengerin ini jadi mikir, aduh makanya ya semua orang itu, gereja itu selalu membagikan know your identity. Know your identity. Selalu kayak gitu. Kenapa? We lost our identity. Identitas kita itu porosnya, the core, sumbunya itu tuh keintiman dengan Allah. Bukankah itu yang hilang dari Adam dan Hawa? Kain pun ninggalin Allah, padahal Allah ada di situ manggil dia balik, nggak mau. So hati-hati ya, when we rebel against God, definitely manusia jati yang palsu lari dari Tuhan. 2, fondasi makna hidupnya nggak ada. He has no foundation for his life. 3, dia nggak punya bedrock, batu cadas untuk dia memiliki hidup dengan nilai yang jelas. Core value-nya hilang. He has no high value of God. Nomor 4, he lost the root purpose of his life. Akar tujuan hidupnya hilang total. And dia bangun identitas sendiri. Sebagai peringatan untuk nanti hari Sabtu ya. Anda bisa belajar nanti di mana saya bagikan bahwa kita itu bukan apa yang kita lakukan, kita raih, kita possess. Not at all. We are whom God says we are. Nah sampai kesananya gimana? Satu jalannya, you must have time of alone with God. Waktu pribadi dengan Allah, jangan ditawar. Give God the time to talk to you, to be with you. Itu saatnya dia mengisi Anda kembali dengan hadiratnya. Kita doa ya. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih. Segala pujian, hormat, kuasa kami baikkan bagamu. Thank you ya Tuhan, thank you. Mataku bisa kebuka ngelihat dengan jelas. Peperangan tiap hari kami itu antara manusia lama dan manusia baru. Siapapun yang kita kasih makan lebih banyak, itu yang akan menang. May the new man in Christ ruling our life mulai hari ini. Dan pasti teman-teman Facebook kami dimanapun kau berada. Siapapun yang nonton ini juga di YouTube pasti akan mengalami terobosan setelah COVID-19 kelar. This is feeding time of the new ciptaan baru kita selama PSBB ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Well, waktu terbang saudara-saudara. Tapi yang penting Anda jelas ya. Karena saya sendiri jelas. Jadi Anda juga pasti jelas deh. God love you, we love you too. Sampai Sabtu jam 12 siang. God bless you.